Salam berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika di dalam Silas Mat pada pagi hari ini. Semoga semuanya ke dalam keadaan baik. Materi yang akan disampaikan adalah lingkaran dan unsur-unsurnya. Ini adalah materi yang didapatkan di kelas 8. Kompetensi dasar yang kita pelajari. Yang pertama adalah dapat menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring lingkaran serta hubungannya. Kemudian, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas juring serta hubungannya. Jadi pada saat ini kita akan mempelajari tentang lingkaran, unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran. Terus apa itu namanya, ada yang sudut pusat, ada sudut keliling, ada panjang busur, ada luas juring. Yang pertama, kita akan mengenal unsur-unsur yang terdapat pada lingkaran tersebut. Ada sebuah lingkaran bertitik pusat di O, seperti gambar berikut ini. Titik O itu merupakan titik pusat dari lingkaran. Ya, berarti ini lingkaran O. Unsur yang kedua ada garis O ke A, O ke B, dan O ke C. Itu adalah merupakan jari-jari pada lingkaran, atau nanti simbolnya R, itu jari-jari. Panjang A ke B itu merupakan diameter lingkaran, atau simbolnya adalah D. Sedangkan BOC itu yang warna merah itu merupakan luas juring. Jadi bagian dari lingkaran, luasnya ya. Jadi berhubungan dengan ya. Jadi juring itu dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran. Selanjutnya adalah ada BC, AC, dan AB yang berada di keliling lingkaran. Itu disebut dengan busur lingkaran. Warna hitam, yang diarsir warna hitam itu merupakan tembereng. Jadi tembereng itu dibatasi oleh panjang AC yang disebut dengan tali busur, dan busur AC itu merupakan namanya tembereng. Jadi ada busur, ada tali busur, maka membentuk sebuah tembereng. Selanjutnya adalah unsur-unsurnya, ada garis O ke D. O ke D tegak lurus, jadi dari titik pusat tegak lurus terhadap tali busur panjang AC, maka itu disebut apotema. Jadi apotema itu yang tegak lurus terhadap tali busur. Kemudian yang terakhir ada AC dan AB. Jadi AC itu merupakan tali busur, dan AB juga merupakan tali busur, tapi merupakan diameter lingkaran. Jadi bagaimana untuk unsur-unsurnya sudah kita mengenal satu persatu. Kita akan mengenal bagaimana untuk menjawab permasalahan yang terdapat pada suatu lingkaran. Pertama adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah yang hitam ini, yang melingkar ini. Pi dikali diameternya. Jadi diameternya itu kita kali pi, di mana nanti pi itu adalah 22/7 ataupun 3,14. Sehingga keliling lingkaran itu, karena diameter itu 2 kali dari jari-jari, maka keliling lingkaran itu pi dikali 2 dikali R. Selanjutnya, R itu adalah jari-jari lingkaran. Sedangkan untuk menghitung luas lingkarannya itu adalah yang warna putih. Itu luas lingkaran, di mana kita sebutnya pi kita kali R pangkat 2. Di mana pi yang kita gunakan di sini adalah 22/7. Jika jari-jarinya bisa dibagi 7, kalau tidak bisa, jari-jarinya tidak bisa dibagi 7, maka gunakan 3,14. Itu yang secara umum yang sudah kita pelajari. Selanjutnya, mengenal unsur-unsur dan mengenal bagaimana menghitung keliling dan luas, bagaimana hubungannya terhadap panjang busur dan luas juring. Jadi kita tinjau satu persatu. Ini adalah sebuah lingkaran bertitik pusat di O, ada juring AOB, ada juring BOC, ada juring AOC, di mana AOB itu sudutnya alfa di situ. Kita tahu sudut satu buah lingkaran adalah 360 derajat.
Panjang busur AB, kita coba panjang busur AB itu alfa itu kita bagi 360 karena 360 itu adalah sudut satu lingkaran. Karena dia panjang busur maka hitung kelilingnya berhubungan dengan keliling lingkaran. Sedangkan luas juring AOB itu adalah besar sudut yang dibentuk AOB itu dibagi 360 baru dikali luas lingkaran. Semoga kalian jelas dan bisa memahami yang disampaikan ya. Oke, kita masuk ke penggunaannya terhadap soal. Dari gambar berikut AO, OB itu adalah jari-jari lingkaran di mana jari-jarinya 28 cm. Tentukanlah luas juring AOB kecil dan panjang busur AB. Kita langsung distribusikan ke rumusnya. Jari-jari R-nya itu 28. Oke. Berarti panjang busur AB tadi besar sudutnya di sini, ini sudutnya siku-siku, maka 90 per 360 ya. Kita kali keliling lingkaran karena panjang busur ya. Keliling kan 2πr. Karena R-nya 28 berarti 22 per 7, maka dapatlah 3, 90 per 360 1 per 4. 1 per 4 itu sama dengan 44. Nah, 1/4 itu kita kali keliling lingkaran 176 44 cm. Gimana? Udah? Baik, masuk ke luas juring. Luas juring AOB juga besar sudutnya 90 per 360 kita kali luas lingkaran. Luas lingkaran itu 22 per 7 dikali 28 dipangkat 2. Berarti 1/4 dikali 2464, maka didapatlah 616 cm persegi. Begitu untuk menghitung luas juring dan luas keliling lingkaran. Jadi luas juring dan luas juring maupun panjang busur itu berhubungan dengan keliling dan luas dari lingkaran tersebut. Kita kembalikan ke sudut pusat dan sudut keliling. Jadi ini yang juga yang sering muncul. Sudut pusat ya berarti berada di pusat lingkaran. Sudut keliling berada di keliling lingkaran sudutnya. Ini sebuah lingkaran berpusat di O, ada BOC. BOC ini adalah merupakan sudut pusat lingkarannya. Ya, sedangkan BAC itu adalah sudut kelilingnya karena dia berada di keliling lingkaran. Sehingga besar sudut pusat, besar BOC ini harus sama dengan 2 kali sudut keliling. 2 kali besar sudut keliling ya, sudut pusat. Sedangkan sudut kelilingnya berarti 1/2 kali sudut pusat lingkaran, setengah dari sudut pusat lingkaran. Kita coba menjawab. Oke, sebelum ke sana, ini sudut AOB itu adalah sudut pusat, sudut ACB itu adalah sudut keliling, di mana sudut keliling menghadap diameter lingkaran, besar sudutnya 90. Kenapa 90? Karena ini kan sudut pusatnya 180. Kan ini tadi setengah dari sudut pusat, berarti setengah dari 180, 90. Sudut ADB adalah sudut keliling, menghadap diameternya juga. Maka ini 90 derajat. Sifat yang pertama. Oke, kita perhatikan sebuah lingkaran berikut ini, di mana sudut keliling menghadap sudut pusat lingkaran, maka besar sudutnya adalah sama. Jadi besar sudut keliling. Jadi semua sudut keliling ini menghadap pusat lingkaran, ya, menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya adalah sama. Oke, baik, kita akan menjawab soal. Diketahui sudut BAO 65 ini ya, sudut keliling. Tentukan besar sudut BOA. Jadi ini sudut BAO adalah besar sudutnya 65. Maka karena ini sudut keliling, maka sudut pusatnya adalah BOC. Berarti 2 dikali sudut keliling 65. Maka sudut BOC itu adalah 130.
130 BOC, karena AOC adalah garis pelurus atau diameter, maka harus dikurangi 180 gitu kan. 180 kita kurangi BOC, maka 180 dikurang 130, maka sudut BOA itu sama dengan 50 itu ya. Oke, selanjutnya ini tadi sebuah sudut keliling yang menghadap busur yang sama, di mana sudut BOC itu adalah sudut pusat 94. Tentukan besar sudut BDC dan sudut BAC dan sudut besar BEC. Karena menghadap busur yang sama, maka itu adalah sudut-sudutnya sama. Maka sudut BOC adalah sudut pusat, sudut keliling BDC, BAC, dan BEC adalah setengahnya dikali sudut pusatnya. Berarti 94 dikali setengah. Ya. Demikian ya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih. Selamat belajar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channelnya. Berikan komentar, berikan like-nya, dan jangan lupa untuk subscribe, bunyikan loncengnya supaya ada notifikasi jika ada video yang akan disampaikan. Selamat pagi, selamat belajar semuanya. Terima kasih.